Karena hidup cuma sekali. Jangan putus asa, semangatlah berusaha. Jangan lupa berdoa, memohonlah pada Sang Kuasa. Semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Pengen sukses di jabatan yang pakai duit, pengen sukses jadi artis yang pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata. Cepetan, sini. Han, kita ntar telat, Han. Ayo dong. Lu, gue bawa juga nih motor ini. Udah gas. 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 Tok, Rehan mana? Kok nanya gue sih? Harusnya gue yang nanya sama lo. Ren mana? Kok nggak datang bareng? Ya gue nggak tahu, gue langsung dari rumah. Gimana dong kalau kayak gini? Nih, lo tau gak? Ini taruhan gue gede banget dan gue nggak mau kalah. Ya, terus gimana dong sekarang? Wes! Wow! Lo gak punya mata, ha? Ton, sorry. Santai aja dong. Kan kita nggak sengaja. Lu jangan nyolot begitu dong sama Rehan. Lu takut kalah lagi kali ini sama kita. Gua nggak mungkin kalah. Lo lihat tuh jagoan-jagoan gue. Oh ya, mana? Itu. Oh, wes. Lu takut sama yang begituan? Gini, kalau gue perhatiin tuh paling juga baru belajar 2 hari. Terus gue harus takut gitu sama mereka? Hah? Apa gue bilang sama lo, Ton? Lu mendingan lain kali jangan bawa begituan. Lu bawa Valentino Rossi nih ke sini. Kalah juga pasti sama Rehan. Udah, Nayan, cabut. Oke. Udah, Ton. Siap-siap miskin ya, Ton. Gila tadi. Oh, ini dia nih datangnya. Tahu. Lama banget sih lo. Ayo. Udah buruan turun. Apaan sih? Buruan. Ntar dulu. Udah turun. Gua mau pipis, sekalian parkir, Ber. Anak, stay, sini, buru-buru. Motor, semua equipment-nya udah disiapin, ya. Semau lo pokoknya, udah biarin aja. Semau lo, equipment semuanya udah siap. Jadi lu mau kebut apapun terserah lo. Oke, pokoknya lo harus menang. Lo tau kan kalau lo menang kayak gimana? Rey, gue mohon lo gak usah ikut ya. Nin, nggak bisa gitu, Nin. Uangnya udah dipasang. Ya nggak apa-apa, yang penting lo selamat. Norak lo nih, sekarang lo. Bukan urusan lo ya. Brother. Bantuin gue. Fahri, dengerin gue. Lo harus ngomong sama Rehan kalau dia nggak usah ikut balapan lagi. Lu nggak boleh begitu. Lu harus dukung Rehan. Ini kan penting nih buat Udah brother santai gue aja, ini. ya. Enggak, Rey, enggak. Lu dukung dong nih. Udah, gini. Nih balapannya udah mulai. Nih, Oke, yuk. Udah, nanti lu. Lu sini aja sama gue, nggak usah kesana-sana. Lu kan perempuan. Mana suaranya? Rehan! Ready? Go! Lo ambil duitnya Manton. Tarik kabur. Anton, mau kemana? Mana duitnya sini? Pokoknya lo harus ngasih gue bersih. Nggak pakai pajak, nggak ada potongan, nggak ada jago-jago segala macam itu yang biasa lo bilang. Pokoknya mana? Buruan. Ini ambil uang lo. Minggu depan kita ulang lagi. Dan taruhannya 3 kali lipat dari ini. Terserah lo.
Siap-siap kalah ya. Selesaikan. Kerja Rehan. Baru dateng gua, cerewet. Business is business, bro. Iya. Ayo dong. Turun lo! Maksudnya apa nih? Jangan banyak ngomong lo ya. Kok lo berani satu-satu ngelawan gue? Nanti ketangkep gimana? Itu Rehan, Ber. Cabut. Udah. Angkat tangan. Jangan bergerak. Semua salah gue. Sumpah kasihan banget. Semua salah gue, sumpah salah gue. Gue bunuh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, sumpah saya nggak salah, Pak. Pak, saya nggak salah. Tidak apa-apa, silakan kalau mau istirahat duduk aja di sini. Nggak apa-apa. Saya harus pergi, saya pergi. Nggak apa-apa, silakan aja duduk saja. Ya, Pak. Maaf. Sholat subuh. Tempat wudhu sebelah mana? Tempat wudhu mah di belakang sebelah kanan. Langsung aja belok ke belakang. Terima kasih, Pak. Saya duluan ya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahri Farhan alias Fahri. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Karena hidup cuma sekali, jangan putus asa, semangatlah berusaha, jangan lupa berdoa, memohonlah
Memohonlah pada Sang Kuasa, semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Pengen sukses di jabatan yang pakai duit. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Sodri. Ya, saya Pak Kiai. Saya ada janji tausiah di kampung sebelah. Mana Rehan? Iya, saya bagi. Kamu wakili saya untuk tausiah di kampung sebelah. Kok jadi saya, Pak? Bang. Rehan, kamu didampingi Sodri. Baik Pak Kiai. Umar, antar saya ke dokter. Tolong bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang gini, abang kan lebih senior dibanding gua di sini. Masa gua, Bang? Rehan, ini teh bukan masalah senior atau junior. Ingat, ini teh sudah instruksi, sudah perintah dari Pak Kiai. Iya, cuman Samina wa atona. Dengar dan taat. Bang, yang abang barusan bilang, gua nggak paham Bang, gimana ntar gua tahu sih di sana. Ya udah tenang. Iya, Bang. Ayo kita berangkat. Jamaah sudah menunggu nih, Pak. Oh, gitu Baik ya? Pak, baik. Ayo jalan. Iya. Jangan jauh-jauh. Astagfirullahaladzim, Bang. Ini materi susah banget. Ya ntar dulu, ini bahas masalah azab begini. Sebentar. Bang, udah lah ya, aku nggak bisa. Ini sudah saya siapkan. Nanti kamu pakai ini. Pakai ear. Ini apaan? Cek, oke? Oh gitu. Jadi kalau gua nggak tahu lo tinggal ngomong. Sesuaikan materinya dengan ini. Paham? Iya, Bang. Yuk. Ntar dulu. Ini berarti ntar kalau misalnya gue mulai nggak paham, lo ngomong ya. Lo liatin gue, perhatiin gue. Sifat-sifat Allah itu terbagi, ya. Dan itu semua terbagi menjadi sifat yang wajib. Jadi gitu Bang, kata Pak Kiai, yang perlu disiapin cuma itu doang, kan? Loh, Pak? Ini ada titipan untuk Pak Ustadz. Tolong dihitung dulu. Nggak usah dihitung lah, Pak. Loh, Bang. Nggak bisa gitu, Bang. Ini kalau misalnya kurang, kita bisa tekor ya kan sama Pak Kiai. Nggak apa ya, saya hitung dulu Pak ya. Monggo. Wah, jadi dai ternyata honornya gede juga ya. Wah, kalau kayak gini sih, daripada duitnya buat Pak Ustadz, mendingan buat gua. Ya udah cukup Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kayak gini kan enak Bang. Ya udah, yuk. Menjalani hidup ini jangan dibikin sedih, karena hidup cuma sekali. Ini ada warga binaan kita yang bebas, sesuaikan saja. Mana? Oke. Oh iya. Sesuai. Kasih lihat ya. Memohonlah pada Sang Kuasa, semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Jangan balik lagi ke sini ya. Mimpi aja gue nggak mau, Pak. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artis yang pakai duit, pengen sukses, pengen kaya yang pakai duit, pengen sukses segalanya
kepada Allah semata. Bang, ini tausiah gua buat hari ini apaan, Bang? Surat Al-Baqarah ayat 28. Itu apa, Bang? Mengenai kafah. Islam kafah. Gampang. Bang, ini gue minta tolong banget. Abang jangan terlalu jauh dari gue, tapi jangan terlalu deket juga dari gue. Tenang aja tuh. Udah, tenang aja. Ini kan sudah disiapin seperti biasa. Nah, ntar dulu. Ini baterai ada nggak? Udah, tenang aja. Ini udah dicas, udah penuh, udah full, udah aman. Udah. Maaf Pak Ustadz, acaranya sudah mau dimulai. Oh iya. Ayo. Bang. Sekarang buat. Gadis udah dapat belum? Iya, ini udah ada beberapa kak. Oh ya, Dil, kamu yang buat resumennya ya. Soalnya nanti sore kita kasih ke Pak Ustadz. Siap kak, sampai sekarang. Ya. Nah yang ini nih. Kopi deh. Oh iya gadis, soalnya kamu bikin sekarang ya. Oh ya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafahlah. Paham arti kafal? Saya yakin pasti banyak yang tahu. Jadi kafahlah itu kita harus berani menyerahkan diri, memberanikan diri, menyerahkan seluruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu secara jasmani atau rohani. Nah, tapi ini nih yang kadang banyak orang tidak tahu. Jasmaninya beriman, tapi rohaninya udah tahu kan? Ayo terusin. rohaninya ngikutin setan. Itu banyak banget orang begitu. Oke, sekarang gini ya, kalau misalnya saya umpamakan ibu-ibu masak nih ya, gitu. Masak apa aja, tapi nggak matang. Bapak-bapak mau makan? Enggak kan? Ya sekalipun makan juga kepaksa kali Pak, ya kan? Kenapa Bu Haji? Jadi, sama saja dari seperti tadi beriman. cek terus. Itu ustadznya ganteng banget. Ngomong-ngomong Bu, itu ustadznya teh udah punya istri belum ya? Gosipnya mah masih bujangan. Alhamdulillah. Ini mah cocok atuh sama anak saya. Nafsah cantik, itu ustadznya ganteng. Aduh, nggak kebayang ini mah kalau jadi keturunannya kayak apanya. Ya itu mah atuh senangannya Bu Haja. Udah cakep, ganteng, soleh, kaya lagi. Eta pisan, cocok ilmunya. Ya, jadi Ustaz. Din, ini teh apa maksudnya? Nih, ininya udah diterima Bang. Astagfirullahaladzim. Ya jadi ini sebelum saya akhiri ya, saya pengen nanya dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Kira-kira semuanya masih mau saya lanjutin nggak tausiah saya di sini? Yakin masih mau ya? Pantun. Tutup dengan pantun. Dengerin nih. Hah? Ke rumah ada yang nagih. Ke rumah ada yang nagih. Buat beli udang ama kedondong. Buat beli udang sama kedondong. Kalau mau saya ceramah lagi, diundang lagi dong. Kalau mau dengar ceramah saya lagi, undang saya lagi dong di sini. Ya, saya terima kasih sebelumnya udah dengerin. Semoga ini semua bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, iya. Oke. Udah. Udah ya, Pak Ustadz kecapean, udah. Ya. Udah, makasih ya, makasih. Udah, Pak Ustadz kecapean. Bu, berapa Bu? Total semuanya 20.000 bae Mas.
Cukup duit gue. Surat apa iki, Mas? Ini surat dari negara nih, Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Di surat ini menyatakan kalau saya adalah orang-orang yang butuh bantuan dari masyarakat kayak Ibu. Jadi terima kasih banyak ya, Bu, makanannya ya. Saya doain Ibu sukses terus dunia akhirat. Assalamualaikum. Mas, bayare iku karo duit ora karo surat. Ini kan ada ini. Ini orang urusan karo surat negara. Mas, modalnya inyong iki modal dhewe, dudu modal negara. Bayare ya karo duit. Sampean iki piye to? Semana lagi, Bu? Sisa duit saya itu cuma 7.000, Bu. Masa Ibu nggak kasihan sama saya? Wes rene. Sampean balik off. Ojo rene ya. Ikhlas kan, Bu? Ikhlas. Udah Pak Ustadz? Udah. Pak Ustadz. Oh iya Ibu? Maaf Pak Ustadz. Saya mau minta tolong sama Pak Ustadz. Ya, minta tolong apa Ibu? Saya ingin bayi saya yang ada dalam kandungan ini minta didoakan sama Pak Ustadz. Kelak besar nanti seperti Pak Ustadz menjadi penceramah yang terkenal. Ya udah, kalau itu saya boleh pegang perut Ibu ya? Boleh Pak Ustadz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga nanti anak Ibu ini menjadi... Pak Ustadz, maaf. Saya lupa videoin. Sekali lagi ya. Din, Pak Ustadz. Din, Pak Ustadz. Ayo, bener. Ya maaf Ibu ya, maaf ya. Iya, Saya Pak. ulangin ya doanya ya. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Din, udah. Oke, mulai. Ya Allah, semoga nanti anak Ibu ini menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang nurut dengan orang tuanya. Amin. Dan semoga suatu saat nanti anak Ibu ini bisa menjadi penceramah yang baik nantinya. Sesuai seperti yang diharapkan Ibunya. Amin. Amin ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas doanya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ibu. Iya. Beres Pak Ustadz. Mantap. Aman Bang? Oke, yuk. Rehan Maulana. Masya Allah. Aku bangga banget sama lo, Han. Aku bangga banget sama lo, Han. Masya Allah. Bang. Maaf. Abang tahu Bang siapa dia, Bang? Oh, Ustadz Raihan. Siapa sih nggak kenal dia, Mas? Terkenal, Bang. Wah, terkenal banget, Mas. Sekarang ini dia tuh Ustadz yang lagi ngehits sekarang. Sahabat saya nih, Mas. Sahabat saya. Sahabat. Bener, Mas. Rehan tuh sahabat saya. Ngaku-ngaku. Mas tahu rumah di mana? Jalan Mengkudu nomor 8. Di mana tuh, Mas? Mendingan Mas samperin aja ke tempat dia ceramah. Tuh alamatnya. Masjid Baitur Rahman, Jakarta Selatan. Tapi saya naik. Astagfirullahaladzim. Baru 5 tahun gue kayaknya di penjara. Kayak ini orang-orang udah gak ada sopan santunnya begini. Apalagi kok gue 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Itu foto mau diapain? Ini teh mau dibingkai biar Nafsah makin kelihatan cakep. Memang sudah cakep. Nggak usah dibingkai juga, udah cakep. Berarti kalau gitu mah Nafsah teh cocok ya, Bi ya? Kalau dijodohin sama Raihan ya? Ya Allah, kenapa jadi ke situ? Nggak ada hubungannya. Ada, Abi. Kalau Abi mau nih ngenalin Raihan sama Nafsah, Raihan teh pasti suka sama Nafsah. Nah, terus Raihan teh ngelamar Nafsah. Itu teh jadi urusan kita.
Astagfirullahaladzim. Abis-abinya teh nggak mau diajak move on atuh dah. Jadi ustadz terkenal nggak mau, dibayar mahal nggak mau. Ya apa salahnya sekarang kita teh jadi mertua ustadz terkenal. Kan nanti kita kebagian kayaknya, Abi. Umi, lebih bagus ambil air wudhu dulu. Kenapa Umi disuruh wudhu? Kan Umi mau bingkai foto. Supaya setan yang mempengaruhi Umi jadi matre itu minggat. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Abi. Diajak kaya nggak mau. Din. Ya Pak Ustadz. Itu tausiah yang tadi, itu jangan lupa kamu upload di Instagram sama Twitter. Oh, siap Pak Ustadz. Tenang aja, pasti saya upload. Satu lagi, Din. Kamu lain kali, ya, kalau terima kerjaan, dilihat-lihat dulu. Dicek dulu tempatnya kayak gimana. Lah, mengapa? Mengapa? Din. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz maaf. Pak Ustadz maaf. Tempatnya tadi tuh panas banget, Din. Saya nggak nyaman di sana. Bener nggak? Lihat maksudnya? Nah, iya, itu. Iya bang, maaf bang, saya buru-buru banget bang, maaf ya. Iya. Gugu. Mau pergi. Nah, mikir dah. Maaf bang. Itu dia tuh masjid itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mas, cari siapa? Rehan ada bang? Rehan. Maksudnya Ustadz Rehan? Iya. Ustadz Rehan mana? Acaranya sudah selesai mas. Pak Ustadz sudah pulang dari tadi. Telat ya? Iya mas. Bang, tahu nggak bang rumahnya Rehan di mana bang? Rumahnya? Aduh mas, saya nggak tahu mas. Maaf ya. Makasih ya. Ya sama-sama. Din, sore ini jadwal kemana? Din? Pak Ustadz ketinggalan. Maaf Pak Ustadz, maaf. Tadi nanya apa Pak Ustadz? Sore ini schedule kemana? Sore, tunggu bentar ya. Sore ada 2 schedule Pak Ustadz. Yang pertama di perusahaan Jepang, yang kedua di Hotel Sayat. Cuman 2? Iya, cuma 2. Besok? Besok... Alhamdulillah Pak Ustadz, full sampai minggu depan. Ada di perusahaan, ada di departemen, perusahaan Bandung, Hotel Anyer, Panti Jompo, Panti Asuhan. Taruh. Kamu bilang apa tadi? Panti apa? Panti Jompo, Panti Asuhan, ada 4 panti Pak Ustadz. Oke udah, gini aja. Yang panti-panti itu, kamu reschedule. Lah, ngapa? Ngapa? Din. Pak Ustadz. Din. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Sekarang gini, kamu kalau misalnya dapat tawaran kerjaan, itu harus lebih selektif lagi. Kamu tahu kan, kalau di panti itu dapatnya berapa? Kecil. Tuh tahu. Berarti yang kecil-kecil gak usah diambil. Usaha ikhtiar tawakal kepada Allah semata. Kudu nomor 8 nih. Ini rumahnya Rehan. Hah? Buset, gede banget rumahnya Rehan. Rehan! Ai, mari. Mau ngapain kamu? Enggak. Mbak. Mbak. Emang aku mbakmu apa? Bu. Ibu, emang aku ibu kamu? Ngapain kamu di sini? Mau niat jahat ya? Hah? Enggak, saya mau ketemu sama teman saya si Rehan. Sembarangan itu loh, kamu sembrono banget manggilnya. Ustadz Rehan. Rehan
Rehan manggil nama aja sembrono itu kamu. Iya maaf Ustadz Rehan. Ada nggak orangnya di dalam? Panggilin dong Mbak. Panggilin. Enak-enakan kamu itu loh nyuruh-nyuruh aku. Emangnya kamu yang gaji aku apa? Saya kan minta tolong Mbak. Saya minta tolong saya sama si Ustadz Rehan maksud saya itu udah kayak saudara. Saudara. Lah, uang celananya bolong-bolong kayak begini. Lah, itu sampai nggak dijahit itu loh. Saya nggak percaya. Ya. Satpam, Satpam. Iya, Mbok. Buka, cepet. Kelamaan nih loh. Awas. Dengerin ya. Itu ada orang ngaku-ngaku temen deketnya Ustadz Rehan. Tapi gelagatnya dia kayaknya bukan orang baik-baik tuh. Nih ya, jangan dikasih masuk. Siapa? Jangan boleh masuk. Bang. Udah, sono. Enggak, saya mau ketemu Rehan, Bang. Enggak ada. Udah, enggak ada. Bang, bentar doang, Bang. Wah, tempatnya hebat semua ya. Iya dong, Bo. Jamaahnya Pak Ustadz, itu orang-orang hebat semua. Orang-orang kelas kakap. Oh. Apa ya ndak ada orang kelas bawah yang ngundang itu loh. Kalau urusan itu sih saya mana tahu, Mbok. Kalau si Mbok pengen tahu, tanya sendiri sana sama Pak Ustadz. Padahal orang kelas bawah itu juga perlu pencerahan itu loh. Nah. Din, Ya Pak Ustadz. ini yang harus kita dahulukan. Itu orang-orang yang di atas. Alasannya kenapa? Supaya mereka tuh bisa jadi pemimpin yang amanah, gitu. Tapi ini loh Pak Ustadz. Apa sih? Iya, bener Pak Ustadz, bener itu loh. Biar nggak korupsi, ya kan? Lah wong kalau yang kelas bawah apa mau dikorupsi lah, wong melarat semua itu loh. Pamit Pak Ustadz, mau masak? Oh ya, silahkan. Sono. No. Oh. Dapurnya kan di sana. Oh, tak pindah. Iya. Kalau mau ketemu Pak Ustadz, kudu bikin janji dulu. Janji? Bener lo Bang, kan gue temennya Bang. Sekarang yang gue pinta, lu pergi dari sini atau gua ambil tindakan tegas. Paham? Galak banget sih lo. Sarapan apa sih tadi pagi? Pergi. Gua minta pergi. Kalau lu nggak mau pergi, biar gua yang pergi. Enak aja ngapa gue yang pergi? Lu pergi, gue masuk lah. Udah lu pergi toh. Enak aja. Pergi. Bang, gue titip salam Fahri, bilang Fahri. Kagak mau. Pergi sana lu. Susah banget ketemu sama teman sendiri. Gampang ketemu sama Tuhan. Masuk masjid, wudu, sholat. Gak kayak ketemu sama orang sukses. Bikin janji dulu, ini dulu, itu dulu, ribet. Rehan. Mau kemana? Loh, lu lagi. Bang, itu Rehan bukan? Rehan. Itu Pak Ustadz, nggak sopan nih. Iya, Ustadz Rehan tadi bener. Iya. Kemana sih? Bodoh amat ah. Dikit lagi padahal tuh gue.
Kayaknya bukan orang baik-baik tuh kalau dilihat dari tampangnya. Kayaknya kita harus awasin deh. Astagfirullah. Apa gue bilang? Pasti mau nyuri kotak amal tuh dia tuh. Kenapa taruh di sini sih? Nah, di sini dong. Ayo kita lihat pelan-pelan. Ngapain lu? Nyosor aja lu. Kamu mepet-mepet. Dia lagi ngorok lagi. Dia tuh ya, ngorok tuh cuma alasan dia aja supaya kita pergi. Kita lengah, dia kabur. Kita mesti selamatin nih kotak amal supaya jangan diambil sama dia. Setuju? Setuju. Pelan-pelan. Ampun bang, gue cuma ngamanin kotak amal bang. Dia tidur. Loh, kalian bertiga kok belum pada pulang? Belum Pak Ustadz, kita lagi ngawasin orang itu tuh. Memangnya dia kenapa? Pak Ustadz, sepertinya orang ini mencurigakan Pak Ustadz. Dia ini bukan orang baik-baik. Coba lihat Pak Ustadz, mukanya saja cemong semua. Itu bewok. Jangan suuzon. Baik buruknya seseorang, jangan dilihat wajahnya. Tapi Pak Ustadz, ini benar-benar mencurigakan Pak Ustadz. Setiap habis sholat, dia selalu tidur. Pasti dia nunggu kita lengah, terus ngambil kotak amal. Betul Pak Ustadz, habis sholat asar, dia tidur. Habis sholat maghrib, dia tidur. Habis sholat isya, dia tidur lagi Pak Ustadz. Dia itu dengar nggak ya apa yang kita omongin? Dia sih nggak dengar. Alhamdulillah. Tapi Allah dengar kalian bertiga bergibah. Dan itu dosa. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertiga curigaan amat sama gue. Apa gue lupa nasan? Kagak mau ketemu teman. Lu lagi. Iya, gue lagi. Rehan mana Rehan? Gak usah sok kenal dah. Baru datang kan, ngantri. Lu nggak dengar tadi mereka ngomong apaan? Kagak, ini mau ketemu Rehan. Rehan. Gak usah sok kenal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini maaf nih ya. Ini aneh kemarin cuma mau ketemu Ame. Ketemu siapa? Itu tujuannya mau. Sembako. Gue tahu tujuan lu nggak sembako. Udah sana. Kagak bang, mau ketemu. Ayo, belakang. Deh. Sabar, Sabar, Ibu. Kapan nih? Tinggi banget lagi pagernya. Gak bisa manjat gue. Ada aja jalannya.
aman. Kata siapa aman? Kata gua. Mana lo? Rasain. Enak emang? Emang enak? Nggak lucu. Ada. Itu kan laki-laki yang waktu itu kan? Waduh, dia mau kemana lagi tuh? Kayaknya mau nyari sasaran baru nih. Apa perlu kita teriakin maling? Lu gigit sih? Lu ke gua. Assalamualaikum. Aduh, abang tidur ya. Kita pantau dia terus, ayo. Astagfirullahaladzim. Apa sih lo? Ini kan kuburan. Gue takut. Lu sama kuburan aja takut. Sama Allah lu nggak takut. Kita pantau terus dia. Ayo. Ada kita berdua. Lu tenang aja. Udah nggak usah takut. Aduh, payah lo semua. Kompak sih kompak. Tidur nggak apa-apa kompak. Sujun jangan kompak dong. Masa sujud sama gue sih? Ya. Mana lagi? Kayaknya ini emang jalan buat gue ketemu sama Rehan nih. Tidur juga nih burung celepuk. Gue bilangin ntar sama bos lo ngunci pintu pagar kagak bener. Bisa sampai kebuka begitu. Gue kira lo bangun.
Awas gua aduin ntar sama bos lo. Gimana sih? Mau gede begini kagak ada belnya.